Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 1. Oke, semuanya terserah kamu, kakak. Uxinsen berbicara dan menghancurkan kepala di Wulong dengan telapak tangan. Setelah itu, Tan Yun dikorbankan ke High Heaven Taoist Hall. Setelah Wuxinsang masuk dan pulih dari cederanya, Wuxinsang membawa Tan Yun terbang selama setengah bulan, melewati susunan teleportasi di Laut Sembilan Surga, dan tiba di kota Toren. Pada saat ini, saya tidak sengaja, masih bertopeng. Tan Yun menyamar sebagai orang tua berusia 70-an. Saudaraku, dengan kecepatan kami, kamu bisa terbang ke kota Tongtian dalam 10 hari, kata Wuxin Hangshen. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, kakak ketiga, kamu bisa masuk ke High Heaven Hall. Aku akan meneleponmu lagi jika perlu. Saudara yang baik, Wuxin Sangshen menghilang dari udara tipis, dan setelah memasuki aula Ling Qiao Dao di telinga Tan Yun terbang keluar dari toren Xiancheng, dan kemudian terbang menuju Tongtian Xiancheng. Bintang-bintang bergeser, 10 hari kemudian, langit dipenuhi bintang. Tongtian Xiancheng, rumah penguasa kota, terang benderang. Paviliun Qian Qianxian. Di paviliun peri yang didekorasi oleh rumah putrinya, seorang gadis cantik dengan gaun biru berdiri tinggi dan ramping di depan jendela, menatap langit berbintang yang luas, dengan air mata di matanya yang indah meluncur dari wajahnya yang menakjubkan. Gadis itu bukan orang lain, melainkan Putri Ouyang Qianqian. Bibir Ouyang Qianqian Zhu bergetar, dan suara kesedihan tak berujung datang dari Tan Yun, aku sangat merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Dalam 1,5 tahun, aku akan menikah. Aku menyesal tidak memberitahumu secara langsung sebelum aku pergi. Aku sangat menyukaimu. Tan Yun, tahukah kamu? Aku tumbuh dengan mendengarkan legendamu, aku sangat mencintaimu. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang telah berubah menjadi seorang lelaki tua, turun dari langit, menghadap kedua penjaga, mengepalkan tinjunya dan berkata, orang tua, Anda adalah teman Nona Jia, tolong beri tahu saya. Kedua penjaga itu segera menjadi hormat ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah teman wanita muda itu. Kamu menunggu sedikit lebih lama. Segera, seorang penjaga memasuki mansion. Setelah beberapa saat, penjaga itu berada di luar paviliun Qian Qianxian dan berkata dengan hormat, Nona, ada seorang lelaki tua di luar rumah yang mengaku sebagai temanmu dan ingin bertemu denganmu. Ouyang Qianqian mengangkat tangan giok tanpa tulangnya, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan lembut, begitu, Anda dapat membawa para tamu ke aula VIP terlebih dahulu. Saya akan datang nanti. Kemudian, Ouyang Qianqian melangkah keluar dari kamar kerja, dan baru saja keluar dari paviliun ketika dia turun. Ouyang Duantian baru saja datang dan tersenyum, Putri, kemana kamu pergi begitu terlambat? Ayah, penjaga baru saja mengatakan bahwa seseorang sedang mencari putrinya, jadi putrinya akan pergi dan melihat. Ouyang Qianqian berkata jujur. Oh, Ouyang Duantian menjawab dengan santai, siapa? Aku tidak tahu. Ouyang Qianqian menjawab. Ouyang Duantian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk ayahku, bagaimana kalau pergi denganmu? Ayah yang baik. Ouyang Qianqian tersenyum, dan kemudian pergi ke istana VIP bersama Ouyang Duantian. Dalam perjalanan, Ouyang memecahkan langit dan menatap mata merah putrinya. Dia tahu bahwa hanya ada dua alasan mengapa dia menangis. Pertama, saya tidak ingin menikah dengan Kaisar Jiutian. Kedua, dia enggan melahirkan pria kesayangannya Tan Yun. Ouyang Duantian tidak mengatakan apapun untuk menghibur putrinya, karena dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Ayah dan anak itu melangkah ke aula VIP diam-diam, tetapi melihat seorang lelaki tua yang aneh berdiri di aula. Apakah kamu? Ouyang Qianqian mengerutkan kening. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap mata Qianqian, penuh kerinduan. Tan Yun merobek janggut palsunya, wajahnya yang lama tampak seperti waktu terbalik, kerutan mulai memudar, dan penampilannya yang tampan kembali ke nafasnya. Tan Yun. Ouyang Duantian melebarkan matanya. Ouyang Qianqian juga membuka matanya yang indah, dia sepertinya telah menebak niat Tan Yun Lai, dan berpikir dalam hati, aku tidak bisa menunjukkan cintaku padanya, jika tidak, aku akan menyakitinya. Segera, Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Ouyang Duantian melihat perubahan putrinya, dan dia sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan putrinya. Dia mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur dari aula VIP, dan segera,
dengan lambaian tangan kanannya, pintu ditutup. Hai, Ouyang Duantian menghela nafas dan berdiri di luar aula. Menghadapi ketidakpedulian Ouyang Qianqian, Tan Yun terkejut sejenak, dan kemudian berkata, "Mengapa kamu berbohong padaku?" Ouyang Qianqian berkata dengan dingin, "Saya telah menjelaskannya dengan jelas dalam surat yang saya berikan kepada Anda. Saya berbohong kepada Anda karena saya lolos dari pernikahan." Tan Yun maju selangkah, meraih bahu Ouyang Qianqian dengan kedua tangannya. "Kau tahu, bukan itu yang kuminta. Saya bertanya mengapa Anda berbohong kepada saya dan mengatakan bahwa Anda akan kembali untuk menemukan saya, tetapi ketika Anda benar-benar meninggalkan Jiutian Xianhai, Anda telah memutuskan bahwa Anda tidak akan pernah kembali lagi. Qianqian, kamu tidak bisa menikahi anjing abadi. Ikutlah denganku." Seperti yang dikatakan Tan Yun, dia meraih tangan batu giok Ouyang Qianqian dan hendak menariknya pergi. "Tan Yun, harap hormat." Ouyang Qianqian memandang Tan Yun memegang tangannya, dan berkata dengan dingin, "Biarkan aku pergi. Juga, tolong jangan memfitnah tunanganku." Setelah mendengarkan, Tan Yun sepertinya tidak bisa mempercayai telinganya, dan perlahan melepaskan Ouyang Qianqian. 3 karakter, tunangan, seperti duri, menusuk hati Tan Yun, menyebabkan rasa sakit yang tumpul. Baru sekarang Tan Yun tahu bahwa dia peduli padanya, perhatian seperti ini tidak hanya di antara teman dekat. "Apa? Apa yang kamu katakan?" Tan Yun menatap Ouyang Qianqian, dengan tatapan teliti itu, dia ingin melihat pikiran sebenarnya dari mata Ouyang Qianqian. Namun, apa yang dia lihat di mata Ouyang Qianqian adalah tulus. Dengan senyum bahagia di wajahnya, Ouyang Qianqian berkata dengan lembut, "Aku berkata, jangan memfitnah tunanganku. Tan Yun, tahukah kamu? Saya menemukan bahwa saya salah. Ternyata saya tidak menyukai Anda, dan Kaisar Abadi 9 Surga telah mengejar saya selama ribuan tahun. Sampai sekarang, saya telah menemukan bahwa orang yang saya cintai adalah Fang Rulong. Merupakan hal yang sangat mulia untuk menjadi Nyonya Xiandi." Tan Yun menggelengkan kepalanya tiba-tiba, "Tidak. Ini bukan apa yang kamu katakan dalam hatimu. Kamu tidak pergi bersamaku karena kamu takut Fang Rulong, seekor anjing, akan berurusan dengan ayahmu dan istana tuan kotamu setelahnya, kamu pergi, kan?" Tan Yun. Ouyang Qianqian berkata dengan tajam, "Jika kamu berani menghina tunanganku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aku tidak ingin melihatmu, tolong pergi. Mulai sekarang, jangan ganggu hidupku lagi. Saya cukup jelas. Saya telah jauh dari Anda selama bertahun-tahun, saya benar-benar ingin memperjelas, saya bercita-cita untuk menjadi Nyonya Xiandi." Pada titik ini, Ouyang Qianqian tersenyum dan berkata, "Anda tidak akan mengerti, tidak peduli siapa yang melihat saya tahun ini, mereka akan menghormati. Di antara orang-orang ini, ada penguasa kota-kota besar. Saya sangat menginginkan perasaan ini." Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Kaisar Abadi 9 Surga adalah musuh Xiao Qing?" "Saya tahu." Ouyang Qianqian membalik tangan kanannya, dan pedang suci muncul di tangannya, di dada Tan Yun, "Dendam antara kamu dan tunanganku adalah dendamku dari Ouyang Qianqian. Tan Yun, aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, aku lebih baik mati dengan melanggar sumpahku, dan aku akan mengungkapkan identitasmu." Mendengar ini, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan orang seperti itu, aku tidak percaya. Qianqian, kamu tidak bisa membodohiku. Tan Yun, kamu benar-benar konyol." Ouyang Qianqian berkata, masih memegang pedang di dada Tan Yun, dan berkata, 1, 2, kamu pergi." Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi tanpa membawamu pergi." 3. Setelah Ouyang Qianqian selesai membaca, pompa. Dengan darah yang berceceran, dia memegang pedang di dada Tan Yun. Ujung pedang yang tajam, dengan untaian darah, menembus punggung Tan Yun. Engah. Wajah Tan Yun pucat, dan seteguk darah menyembur ke tubuh Ouyang Qianqian. Ouyang Qianqian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Tan Yun, ayahku ada di luar. Sekarang kamu terluka. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, ayahku akan masuk dan menangkapmu hidup-hidup. Kalau begitu, kirim kamu ke Chaos Supreme dan Siwon Supreme, saat itu kamu tidak hanya akan mati, tetapi istri dan teman-temanmu juga akan mati. Demi menjadi teman sekali, aku akan meninggalkanmu cara untuk bertahan hidup hari ini."
Tan Yun menatap pedang panjang yang menusuk dadanya, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menatap mata Ouyang Qianqian, ada secercah harapan. Qianqian, aku tidak percaya, Tan Yun akan membuat kesalahan, aku tidak akan pernah percaya, kamu adalah orang seperti itu. Sementara Tan Yun meraung dengan suara rendah, dia menggunakan mata ilahi Hong Meng-nya, dan dua lampu merah iblis meledak dari pupil bintangnya. Tiba-tiba, Ouyang Qianqian tampak kusam. Jawab aku, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mencintai Kaisar Abadi Sembilan Surga dan ingin menjadi istri Kaisar Abadi Sembilan Surga, apakah itu benar? Tan Yun bertanya dengan suara rendah. Ouyang Qianqian tampak bodoh dan berkata, itu benar. 3 karakter, itu benar, seperti pedang yang menusuk dingin, menggetarkan hati Tan Yun. Hati Tan Yun sangat sakit, rasa sakit yang ditimbulkannya ribuan kali lebih kuat daripada Ouyang Qianqian yang memegang pedang di dadanya. Hahaha, ahahaha. Mulut Tan Yun terus-menerus menyemprotkan darah, dan dia mengejek dirinya sendiri, saya pikir dengan pengalaman saya dapat melihat melalui segalanya, melihat baik dan buruk, dan membedakan yang benar dari yang salah. Sampai sekarang, saya menemukan bahwa saya salah. Saya berbalik oleh seorang wanita yang mengagumi kesombongan. Hahaha, ada air mata di mata Tan Yun Xing, Ouyang Qianqian. Tahukah kamu bahwa setelah menghabiskan bertahun-tahun bersamamu, Tan Yun sudah memiliki perasaan untukmu. Kamu wanita jahat, menipuku, dan mendapatkan latihan dariku. Aku ingin membunuhmu. Ledakan. Gerbang istana terkoyak, Ouyang Duantian bergegas masuk dengan aura pembunuh, dan meraung tajam, Tan Yun, kamu mencari kematian. Saat berbicara, Ouyang Duantian meledak ke dalam aura tingkat ke-12 dari alam Kaisar Besar, dan menyapu ke arah Tan Yun. Tan Yun yang terluka melirik Ouyang Qianqian dengan enggan, dan berkata dengan tajam, Ouyang Qianqian, aku akan mengenalmu jika Tan Yun buta. Aku memberitahumu, bahkan jika kamu ingin mengungkapkan identitasku, aku tidak takut. Aku tidak takut pada siapapun. Ouyang Qianqian, lain kali. Aku bertemu, aku akan membunuhmu. Setelah itu, Tan Yun memelototi Ouyang Duantian, hal-hal lama, jika bukan karena cedera Lao Su, kamu pikir Lao Su takut kamu tidak akan berhasil. Lain kali kamu bertemu, itu pasti akan menjadi kematian ayah dan anakmu. Ledakan. Setelah itu, Tan Yun naik ke langit, meledakkan lubang besar di atas aula VIP, dan menghilang ke udara. Setelah meninggalkan rumah penguasa kota, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menjauh dari kota dengan kecepatan tinggi. Selama penerbangan, suara kekhawatiran dan kemarahan dari 7 istri termasuk Sen Subing muncul di benak Tan Yun. Suamiku, apakah kamu terluka parah? Suamiku, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Ouyang Qianqian adalah orang seperti itu. Iya, wanita ini benar-benar jahat. Suamiku, jangan marah. Tidak ada gunanya marah pada wanita seperti itu. Petik 2 titik 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 petik 2. Saat terbang, Tan Yun berkata kepada para wanita, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Adapun Ouyang Qianqian, aku pasti akan membunuhnya. Dia ingin menjadi nyonya 9 Kaisar Abadi Surga. Hahaha, hari dia menikah, aku akan membunuhnya. Juga, pada saat itu, aku tidak akan melepaskan Immortal Go dan antek-antek Immortal Go. Aku akan membunuhnya dan membunuhnya begitu banyak, darah akan mengalir ke sungai. Kemudian, Tan Yun berkata, kakak ketiga, Ji Boyuan berada di Jiutian Xianhai sebelumnya dan menyaksikan kami membunuh 3 ayah dan anak Bai Yuan, dan 2 bersaudara Fang Wuqi dan Di Wulong. Diperkirakan dalam beberapa hari, akan ada orang kuat yang tiba di Laut Jiutian, jadi kita tidak bisa pergi ke Laut Jiutian. Kakak ketiga, kamu telah lama berada di alam abadi 9 surga Hongmeng. Apakah kamu tahu bahwa ada tempat yang bagus dengan energi abadi yang kuat yang dapat meningkatkan kekuatan kita dalam setahun? Segera, suara Tuhan yang tidak disengaja terdengar dari benak Tan Yun, saudaraku, ada tempat, tetapi ada bahaya di mana-mana. Cepat, selama Qianqian bisa membawaku ke tahap kedua alam Kaisar Besar, aku akan pergi. Tan Yun berkata dengan kejam, hanya ketika saya melangkah ke tahap kedua dari alam Kaisar Besar, kekuatan saya dapat bergerak masuk ke puncak alam 9 surga Hongmeng. Tan Yun memiliki kemampuan untuk melompati dunia besar sebelumnya, tetapi alasan dia tidak bisa melompat sekarang adalah karena setiap kali kerajaan Kaisar naik, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Selain itu, Anda harus tahu bahwa di atas alam Kaisar Agung adalah dewa yang telah memperoleh ketuhanan,
bahkan jika Tan Yun adalah tingkat kedua dari alam kaisar besar, ia tidak dapat dibandingkan dengan dewa terlemah. Pada saat ini, suara bermartabat dari dewa yang tidak disengaja terdengar di benak Tan Yun lagi. Kakak, tempat ini adalah harta karun tersembunyi dari Istana Abadi Sembilan Surga. Alam rahasia ini juga disebut Rumah Rahasia Sembilan Surga. Itu ditempa setelah kamu jatuh di masa lalu. Alam rahasia Xian Kuan adalah alam sembilan surga, sumber kehidupan ki surgawi surga dan bumi. Jika kita berkultivasi di sana, alam kita pasti akan ditingkatkan dalam setahun. Namun, Rumah Rahasia Jiutian memiliki Kaisar Agung Penglai yang paling dipercaya Kaisar Abadi Jiutian saat ini, penjaga Simaboyun. Meskipun orang ini adalah Kaisar Agung tingkat ke-11, dikatakan bahwa orang ini dapat menantang dua orang kuat dari Kaisar Besar urutan ke-12 tanpa kekalahan. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan mata tegas, pergi ke alam rahasia Xian Kuan. Di mana alam rahasia ini? Saudaraku, alam rahasia ini terletak di Nine Heavens Immortal Mansion, 800 miliar sen di timur. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata, "Yah, aku tahu, tempat ini adalah pusat dari alam sembilan surga. Dengan kecepatan penerbangan saya, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mencapai alam rahasia Xian Kuan dari sini. Jika kita melewati arai teleportasi Tongtian Xiancheng, kita dapat tiba paling lama 1 bulan." Setelah itu, wajah Tan Yun sangat tua, dan setelah mengubah wajahnya agar terlihat seperti orang tua, dia dengan cepat terbang melintasi langit malam dan menembak ke arah formasi teleportasi raksasa kota peri Tongtian. Pada saat yang sama, City Lord Mansion, Aula VIP. Retakan. Dengan suara, pedang panjang yang berlumuran darah Tan Yun di tangan Ouyang Qianqian jatuh ke tanah. Memikirkan pedang yang menusuk dada Tan Yun sebelumnya, air mata Ouyang Qianqian menetes, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun. Maafkan aku benar-benar minta maaf, hanya dengan cara ini, kamu akan membenciku. Hanya dengan cara ini, Anda akan pergi. Saya juga ingin pergi dengan Anda, tetapi jika saya pergi, apa yang akan dilakukan mansion Tuan Kota? Warga kota abadi Tongtian saya, apa yang harus saya lakukan? Sambil menangis, Qianqian Ouyang mengangkat kepalanya dan memelototi Ouyang Duantian. Ayah, mengapa kamu menyelamatkanku? Kenapa? Tahukah kamu, jika kamu bisa mati di tangan kekasihmu, putrimu akan mati tanpa penyesalan. Dibunuh oleh Tan Yun, putrinya akan menjadi 100. Ouyang Duantian menghela nafas, tidak tahu bagaimana membujuk putrinya. Ayah, putriku lelah dan ingin istirahat. Setelah meninggalkan hukuman, Ouyang Qianqian kembali ke paviliun Qianqian. Setelah memasuki kamar kerja, Ouyang Qianqian melemparkan dirinya ke sofa. Dia patah hati memikirkan adegan yang dialami dengan Tan Yun. Dia menangis. Tan Yun, maafkan aku. Maafkan aku. Akulah yang menghancurkan hatimu. Tapi aku tidak punya pilihan. Tan Yun, kamu tidak tahu sama sekali. Baru 10 hari yang lalu, Fang Rulong telah dipromosikan dari tingkat ke-11 ke ranah Kaisar ke-12. Kekuatan Fang Rulong tak tertandingi di alam abadi 9 surga Hongmeng. Sebenarnya, aku bisa memberikan segalanya untukmu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu memberikan hidupmu untukku. Karena aku sangat mencintaimu. Saya sangat mencintai kamu. Di luar paviliun Qianqian, di bawah sinar bulan, satu-satunya bayangan Ouyang Duantian membentang sangat panjang. Setetes air mata meluncur dari wajah karakter nasionalnya yang tegas, dan segera, matanya tegas dan dia berpikir dalam hati, putri kedua, aku menemukan jawabannya untuk ayahku. Ayahku berjanji pada ibumu yang sudah meninggal, untuk menjagamu dengan baik. Baru sekarang aku tahu dari ayahku. Pada awalnya, kamu memintaku untuk membuatnya untukmu untuk melindungi jiwa kaisar agar tidak dikendalikan oleh teknik murid. Ternyata kamu tahu Tan Yun dan mengolah teknik murid, yang mengendalikan pikiran. Diharapkan Tan Yun tidak akan mempercayai kata-katamu dan menggunakan teknik pupil untuk mengendalikanmu. Untuk ayahku, aku tahu lebih jelas. Baru saja di istana VIP, Tan Yun tidak mengendalikanmu sama sekali. Semua kata-kata yang kamu jawab salah dan menipu Tan Yun. Putri, izinkan dirimu menjadi ayahmu sekali saja. Aku lebih suka menyerahkan hidupmu untuk ayahmu, mengabaikan kota peri Tongtian, dan biarkan Tan Yun membawamu pergi. Untuk ayahku, aku akan mengejar Tan Yun dan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengambil keputusan,
Ouyang menerobos ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya, meledak keluar dari mansion Tuan Kota. Dia melepaskan kesadaran abadi, dan pergi ke malam dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya menemukan Tan Yun di langit malam 2 miliar di timur. Sebelum dia bisa mengirimkan suara, Tan Yun telah berubah menjadi sinar ungu dari bintang-bintang, menghilang di atas susunan teleportasi raksasa, dan memasuki aula. Ruang waktu. Tan Yun menemukan formasi teleportasi yang menandai pintu masuk ke kota abadi Changfeng. Setelah masuk, dia menggunakan batu abadi terbaik untuk menginspirasi formasi teleportasi dan menghilang. Alasan mengapa Tan Yun ingin pergi ke Changfeng Immortal City adalah karena kota ini paling dekat dengan Jiutian Secret Mansion. Ketika Ouyang Duantian bergegas ke aula ruang dan waktu, Tan Yun tidak bisa ditemukan. Dia melihat susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di dinding, dan harus menghela nafas diam-diam. Dalam susunan teleportasi raksasa, ribuan aula ruang waktu telah didirikan, dan di setiap aula ruang waktu, ada susunan teleportasi yang mengarah ke kota abadi yang penting di antara jutaan kota di bawah yurisdiksi kota abadi Tongtian. Oleh karena itu, Ouyang Duantian tidak mengenal Tan Yun sama sekali, dan memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke sana. Ketika Ouyang Duantian menghela nafas, Tan Yun sudah terbang melalui terowongan ruang dan waktu. 9 hari kemudian, pada siang hari, Tan Yun muncul di istana temporal di pintu keluar gerbang kota abadi Changfeng setelah perubahan. Dia melewati hiruk-pikuk kerumunan di aula, meninggalkan kuil ruang dan waktu, dan setelah terbang keluar dari gerbang kota, dia terbang melintasi hamparan hutan yang luas. Tan Yun tahu bahwa jauh di dalam hutan adalah pusat dari alam 9 surga Hongmeng. Dalam sekejap mata, Tan Yun terbang di udara selama 21 hari dan akhirnya mencapai kedalaman hutan. Namun, dia melihat sebuah monumen besar berdiri tegak di langit. Prasasti pada prasasti itu dengan nyaring berbunyi. Monumen batas dari rumah rahasia 9 surga, melebihi kematian. Tan Yun melayang di depan penanda batas dan memalingkan muka, tetapi melihat, di hutan di belakang penanda batas, sebuah menara dari puluhan ribu dewa berdiri tegak. Di bawah menara dewa, ada puluhan ribu pusat kekuatan kerajaan kaisar, dan 36 kerajaan kaisar tingkat 1 hingga kekuatan ke-9, duduk bersila di sekitar menara dewa dalam sebuah cincin. Kakak ketiga, apakah pagoda itu adalah pintu masuk ke istana rahasia Jiutian? Tan Yun bertanya kepada dewa-dewa yang tidak disengaja di aula Lingqiao Dao melalui transmisi suara. Ya, kakak. Wuxinsen menjawab, puncak menara ini adalah pintu masuk ke istana rahasia. Ketika Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, semua kekuatan kerajaan kaisar dan kekuatan kerajaan besar di bawah menara dewa tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap Tan Yun. Di antara mereka, seorang lelaki tua tingkat 9 dari alam kaisar besar yang dipimpin olehnya memiliki murid hijau. Ketika Tan Yun dan lelaki tua itu saling menatap, mereka terkejut, mematahkan pupil ilusi. Tan Yun tahu bahwa mereka yang memiliki pupil pemecah ilusi dapat menembus dalam sekejap, penyamaran yang dapat digunakan siapapun. Tan Yun tahu bahwa di mata lelaki tua itu, dia sudah mengungkapkan dirinya. Faktanya tidak demikian. Orang tua bernama Jiang Taihui ini dapat melihat sekilas bahwa Tan Yun adalah penjahat yang ditangkap oleh seluruh alam 9 surga. Nyonya Jiang akan menghadapi 35 kekuatan kerajaan kaisar dan puluhan ribu kekuatan kerajaan kaisar, dan dengan tegas berkata, orang tua itu adalah Tan Yun setelah menyamar. Kamu tangkap dia dengan cepat, kamu ingin melihat orang mati atau mayat, dan kamu akan melapor ke Kaisar Penglai. Oke, jadi, pembangkit tenaga listrik dari kerajaan kaisar dan kerajaan kaisar besar naik ke udara, seperti awan gelap, dan mengelilingi Tan Yun di luar monumen batas. Dan Jiang Taihui naik dan terbang ke puncak menara. Jiang Taihui, menghadap kota Dewa Tading, duduk bersila, seorang lelaki tua yang tua dan tidak sopan, membungkuk dan berkata, berkat Penglai Agung, Tan Yun ada di hutan Penglai. Baru saja bawahannya memerintahkan semua orang untuk membunuh Tan Yun. Kaisar Penglai perlahan membuka matanya, dan matanya yang berlumpur mengungkapkan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Hahaha. Iya, selama kamu membunuh Tan Yun, aku akan bisa menunggu. Juga, apa ranah Tan Yun? Apakah Kaisar Agung perlu mengambil tindakan? Mendengar ini, Nyonya Jiang dengan hormat berkata, kembalilah ke Yang Agung, Tan Yun hanyalah semut tingkat 1 di alam besar, jadi saya tidak akan mengganggu Anda untuk mengambil tindakan.
Iya, Kaisar Besar Penglai mengangguk dan berkata, Kaisar Agung telah menyentuh penghalang tingkat ke-12 dari alam Kaisar Besar, dan sekarang dia akan mundur. Masalah membunuh Tan Yun diserahkan padamu. Ingat, setelah membunuh Tan Yun, kirim kepala orang lain ke Lord Immortal Emperor, mengerti? Bawahan mengerti. Setelah Jiang Taihui menerima pesanan, dia menghilang begitu saja. Saat berikutnya dia muncul di luar menara suci, dia dengan cepat melintasi hutan dan menuju Tan Yun. Desir-desir. Pada saat ini, 35 kekuatan kerajaan besar bersinar dari kehampaan dan mengelilingi Tan Yun. Setelah itu, puluhan ribu kerajaan kaisar yang kuat memblokir air yang dikelilingi oleh Tan Yun. Wow, sinar cahaya abu-abu muncul di atas kepala Tan Yun dan berubah menjadi Jiang Taihui berjubah abu-abu. Nyonya Jiang memandang rendah Tan Yun dan tertawa liar, Tan Yun, kamu benar-benar memiliki jalan ke surga, kamu tidak pergi, tidak ada jalan ke neraka, kamu menerobos. Apakah kamu pikir kamu menyamar, tetapi Nyonya Jiang tidak akan melihatnya. Wow hahaha, Tan Yun, kau pemberani, pembusukan hari ini membuatmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Cek gading-gading. Tan Yun melipat tangannya di bahunya dan memukul lidahnya dan berkata, aku takut mati. Nyawa kakek ada di sini, kamu bisa mengambilnya jika kamu memiliki kemampuan. Mendengar itu, Nyonya Jiang melambai pada premannya, bajingan ini, berani memarahi kita, pertama potong kakinya, potong lidahnya, lalu colok matanya. Biarkan aku datang. Salah satu dari mereka, Zhang Su, seorang pria kuat dari peringkat ke-6 Kaisar Besar, meraung, dan hutan di bawah getaran berdengung dan dedaunan jatuh. Aku tidak tahu ketinggian langit dan tebalnya, lihat. Pria kuat itu keluar dari tubuhnya, dan kekuatan putih susu dari Kaisar kuno segera naik hingga 300 kaki. Berdengung. Di tengah getaran dan kehampaan, pria kuat itu mengangkat tangan kanannya yang besar dan menyerang Tan Yun. Menghadapi pukulan agresif dari orang kuat itu, Tan Yun tampak ketakutan dan berdiri di udara, seolah tidak sempat menghindar. Ledakan, retakan. Dengan suara keras, tinju raksasa pria kekar itu mengenai kepala Tan Yun, dan tiba-tiba, di tengah suara retakan tulang yang jelas, darah berceceran dan tulang yang patah beterbangan. Di mata semua orang yang terkejut, mereka menemukan bahwa Tan Yun tidak terluka, tetapi tinju pria kuat itu pecah berkeping-keping. Adegan ini tidak sepele. Anda tahu, pukulan dari orang kuat sudah cukup untuk meledakkan artefak tingkat rendah tingkat pertama. Ah! Tan Yun, bagaimana bisa kepalamu begitu keras? Orang kuat itu berteriak seperti babi. Aku tidak hanya keras kepala, tetapi juga sangat keras kaki. Tan Yun berkata, tubuhnya tampak seperti anak panah tajam yang ditembakkan di depan kepala orang kuat itu, dan jari kaki kanannya menyentuh ujung hidungnya dengan ringan. Retakan. Hanya dengan sentuhan ringan, setelah tulang-tulang jahat pria berotot itu patah, seluruh kepala besar itu meledak. Wow, mayat tanpa kepala pria berotot itu jatuh ke kehampaan seperti bukit, disemprotkan darah. Menghadapi pemandangan di depannya, 35 kekuatan. Kerajaan besar termasuk Jiang Taihui benar-benar ngeri. Dan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik di ranah kaisar yang memblokir penahanan Tan Yun, satu persatu menjadi pucat dan gemetar. Tan Yun melihat sekeliling orang-orang dengan dingin, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Lakukan. Nyonya Jiang akan mengakui hatinya, menghadapi 34 kekuatan besar kerajaan kaisar besar, dan dengan tegas berkata, saya tidak percaya, kita tidak bisa membunuhnya sendirian. Ayo pergi bersama, membunuh. Bunuh dia. Tiba-tiba, 35 orang mengorbankan senjata ajaib mereka dan mengepung Tan Yun. Di depanku, Tan Yun, mereka yang berada di bawah peringkat ke-11 alam Kaisar Agung semuanya semut. Tan Yun mencibir, matanya meledak menjadi cahaya dingin, dan kemudian menghilang dari udara tipis, menampilkan langkah dewa besar. Dalam sekejap, sepertinya 35 Tan Yun muncul di samping 35 pembangkit tenaga listrik kerajaan besar, masing-masing dengan pukulan. Ah, kenapa kamu begitu cepat? Kamu hanya tingkat pertama dari alam kaisar besar, bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Aku tidak ingin mati. Aku juga tidak ingin mati. Kaisar Penglai, tolong. Petik 2. Jeritan 35 orang dan panggilan untuk bantuan tiba-tiba berakhir. Boom, boom. Hampir pada saat yang sama, kepala 35 orang diledakkan oleh Tan Yun, dan 35 tubuh jatuh ke dalam kehampaan. Ah, kami bukan lawannya, ayo kabur. Melarikan diri.
Petik 2. Ribuan pembangkit tenaga listrik di kerajaan kaisar seperti burung yang ketakutan, sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Bahkan tidak ingin melarikan diri, serahkan seluruh hidupmu padaku. Tan Yun dengan tegas berkata, kakak ketiga akan melakukannya. Kakak laki-laki yang baik. Dengan suara laki-laki yang penuh magnet, tanpa sengaja memegang pisau ajaib, muncul entah dari mana di samping Tan Yun. Segera, Tan Yun mengorbankan pedang dewa pembunuh yang luar biasa, dan Dewa Wuxinsang meluncurkan pembantaian pada puluhan ribu musuh. Betul sekali, ini pembantaian. Puluhan ribu pembangkit tenaga listrik di ranah kaisar, di depan Tan Yun dan Wuxinsang Shen, benar-benar lemah dan menyedihkan, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dan kecepatan terbang mereka, di bawah pengejaran Tan Yun dan keduanya, benar-benar terlalu lambat. Pompa, tiup, wow, buk buk buk. Tiba-tiba, darah membasuh langit, dan darah serta mayat berjatuhan di hutan Penglai. Hanya dalam 3 napas, Tan Yun telah membunuh lebih dari 6.000 musuh. Dua hal sialan, jangan hentikan Kaisar Agung ini. Tiba-tiba, dengan suara raungan tua, Kaisar Penglai terbang keluar dari Menara Suci, dikelilingi oleh kekuatan Kaisar Feng Lei, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembak ke arah Tan Yun dan Dewa Wuxin. Pada saat ini, Kaisar Penglai sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia tidak menyangka bahwa dengan sedikit usaha, 36 bawahannya di alam besar dan lebih dari 6.000 bawahannya di alam kaisar terbunuh di Huangquan. Marah, amarah, kemarahan tak berujung menelan dada Kaisar Penglai. Namun saat berikutnya, kemarahan di hati Penglai Agung digantikan oleh kegembiraan. Karena dia menemukan sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Dia mengunci pedang ilahi di tangan Tan Yun melalui kesadaran abadi, dan berkata dengan gembira, ya. Pedang di tangan Tan Yun persis sama dengan pedang ilahi Hong Meng yang pernah kulihat di klasik. Bagus. Selama aku membunuh Tan Yun, mantan Excalibur tertinggi Hong Meng akan menjadi milik Kaisar Agung. Tan Yun memamerkan pedang ilahi Hong Meng, apakah dia ceroboh? Tidak, tentu saja tidak. Dalam benak Tan Yun, selama pedang pembunuh ilahi Hong Meng terungkap, itu berarti dia akan membunuh semua musuh yang melihatnya. Pompa. Setelah Tan Yun menusuk tengkorak musuh dengan pedang, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap lelaki tua yang terbang ke arahnya di langit. Semangat pertempuran di mata berbintang tinggi, Pif tua, kamu pasti Penglai Agung, kan? Berhenti. Saya secara alami akan berhenti, tetapi premisnya adalah saya harus membunuh mereka terlebih dahulu. Kakak ketiga, bunuh. Setelah itu, Tan Yun He Wuxinsang Shen kembali memulai pembantaian. Kaisar Penglai, Anda ingin membalas kami. Tuanku, balas dendam anak-anak kecil. Petik 2. Petik 2. Ratapan putus asa dengan cepat menghilang. Ketika lebih dari 4.000 pembangkit tenaga kerajaan Kaisar yang tersisa dibantai oleh dua Tan Yun, Kaisar Besar Penglai sudah melakukan tendangan voli dan berdiri di depan Tan Yun. Tan Yun. Kaisar Penglai menatap pedang Excalibur Hong Meng di tangan Tan Yun, matanya yang keruh dipenuhi dengan keserakahan. Jika Kaisar Agung tidak salah membacanya, Excalibur di tanganmu adalah mantan tertinggi Hong Meng. Pedang besar pembunuh besar. Menurut catatan klasik, keberadaan Excalibur tidak diketahui setelah kematian mantan Hong Meng Supreme. Selama kamu memberitahu Kaisar Agung di mana kamu mendapatkan pedang yang sangat indah, Kaisar Agung akan meninggalkan mayatmu. Mendengar ini, Tan Yun berhati-hati di dalam hatinya, tetapi dia tampak seperti orang bodoh di wajahnya. Saya tidak ingin memberitahu Anda di mana saya menemukannya. Oh, omong-omong, kamu memiliki sedikit wawasan, dan kamu dapat mengenali bahwa ini adalah pedang pembunuh ilahi Hong Meng Supreme. Apakah kamu menginginkannya? Setelah mendengar ini, Kaisar Penglai menyeringai dan berkata, pedang ilahi tertinggi Hong Meng, Kaisar ini secara alami menginginkannya. Oh, begitu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya punya pedang ajaib Hong Meng Supreme lainnya, apakah Anda menginginkannya? Apakah kamu benar-benar memilikinya? Lampu hijau samar seperti serigala lapar muncul di mata Penglai. Iya, tentu saja. Tan Yun berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak percaya? Lalu aku akan menunjukkannya padamu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Penglai Agung berkata dengan tidak sabar, Tan Yun, apa pendapatmu tentang ini? Jika kamu benar-benar memiliki 11 pedang agung yang tersisa, selama kamu memberikan semua pedang kepada Kaisar Agung ini akan menggunakan kepribadian Anda untuk menjamin
biarkan kalian berdua pergi, hari ini Anda membunuh lebih dari 10.000 bawahan saya tidak akan pernah menyebutkannya kepada siapapun, bagaimana? Apakah ini benar? Saat Tan Yun berbicara, sentuhan kelicikan melintas di pupil bintangnya. Akankah Tan Yun memberi Penglai Agung pedang besar? Tentu saja tidak. Yang diinginkan Tan Yun hanyalah kesempatan untuk menyusun formasi pedang di bawah keadaan ketidakberdayaan Kaisar Penglai, tidak lebih. Kaisar Agung selalu melakukan apa yang dia katakan. Penglai Agung berkata dengan suara berat, Tan Yun, hanya ada 2 jalan di depanmu. Pertama, kamu benar-benar memberikan 11 pedang ilahi Hong Meng yang tersisa kepada Kaisar Besar, dan Kaisar Besar akan membiarkanmu tidak mati. Kedua, jika kamu berani menggoda Kaisar Agung akan membiarkanmu mati. Mendengar ini, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, oke, aku akan memberikannya padamu. Segera, di bawah kendali Tan Yun, 11 pedang ilahi luar biasa yang melayang di kedalaman pikirannya terbang keluar dari tengah alisnya dan melayang di depan Tan Yun. Kaisar Penglai menatap ke 11 pedang suci dengan gembira, dan berkata dengan suara gemetar, ya, benar. 11 pedang suci ini adalah pedang suci yang tercatat dalam karya klasik. Tan Yun, berikan kepada Kaisar Agung. Oke, kamu akan melanjutkan. Tan Yun berkata, melambaikan tangan kanannya, 11 pedang surgawi Hong Meng, dan terbang menuju Penglai Besar. Ketika Kaisar Penglai sangat bersemangat, Tan Yun berteriak dalam hatinya, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Su, Ho. Tiba-tiba, 11 pedang ilahi yang luar biasa, seperti kembang api yang bermekaran di langit, tersebar di sekitar Tan Yun, Dewa Wuxin, dan Penglai yang agung. Berdengung. Ketika kehampaan beriak seperti air, 11 pedang suci dari Magnificence tampak berputar dalam sebuah cincin dengan kecepatan ekstrim, dan sebuah gedung pencakar langit cahaya meledak, menutupi mereka bertiga. Kaisar Besar Penglai memandang kekosongan Hong Meng yang luas di depan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, menatap Tan Yun, dan berseru, Tan Yun, siapa kamu? Kamu dapat mengatur formasi pedang Hong Meng. Penglai Agung telah melihat deskripsi susunan Hong Meng Tu Sen Sword Array dari klasik. Pada saat ini, meskipun dia tidak bisa 100% yakin, Tan Yun mengatur formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, tetapi di dalam hatinya, dia seharusnya benar. Siapa? Tan Yun mencibir, Pif tua, aku akan memberitahumu sebelum kamu mati. Arogan. Kaisar Penglai mengungkapkan penampilannya yang garang, kamu, bajingan yang sangat kuat, bahkan jika kamu adalah 2 kekuatan besar dari alam besar tingkat ke-12, Kaisar Agung semuanya dapat mundur, dan kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuh Ben the Great. Karena kamu tidak tahu urusan saat ini, setelah Kaisar Agung membunuh kalian berdua, semua pedang suci juga milikku. Setelah berbicara, Kaisar Penglai tiba-tiba membuka mulutnya, Feng Lei Tuxian Sending. Berdengung. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang dari mulut Kaisar Besar Penglai, dan dari kekosongan Hong Meng, tiba-tiba melonjak menjadi tripod besar. Kuali ilahi adalah senjata ilahi luar biasa tingkat kedua. Cahaya ilahi meletus dari kuali raksasa, menyebabkan kekosongan kosmik puluhan ribu sen ditutupi dengan retakan besar di ruang gelap. Merayu. Kaisar Agung Penglai mendorong tangannya ke arah kuali ilahi Tuxian Feng Lei di udara. Segera, kekuatan Kaisar Angin di telapak tangan kirinya dengan panik mengalir ke kuali ilahi. Menyembur keluar dari telapak tangan kanannya, kekuatan yang melonjak dari Kaisar Guntur mengalir ke dalam kuali Dewa Tuxian Feng Lei. Membunuh. Dengan lambaian tangan kanan Kaisar Agung Penglai, Angin dan Guntur membantai para dewa, dengan keras menghancurkan kehampaan dan menghantam Tan Yun. Kakak hati-hati. Wuxin Sangshen memegang pisau ajaib, berteleportasi ribuan kaki, dan ketika dia diselamatkan oleh Tan Yun tiba-tiba berkata dengan keras, kakak ketiga, hati-hati. Tapi itu adalah tripod yang bagus, berputar di langit, dan bergegas menuju Wuxin Sangshen dengan kagum. Pemisahan kematian. Kekuatan Kaisar Kematian yang mengerikan melonjak dari tubuh dewa yang tidak disengaja. Dia mundur dan mundur, memegang pedang ke arah kuali raksasa yang tertekan, tiba-tiba hancur di udara. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya pedang hitam menembus kekosongan Hong Meng dan menebas kuali suci. Ledakan. Di tengah suara keras, Daomang membelah puluhan ribu kaki jauhnya, dan kemudian runtuh. Hah? Bocah bertopeng, kamu memiliki 2 putra. Jika kamu berubah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 8 biasa, kamu pasti akan dihancurkan oleh kuali ilahi Kaisar Agung ini.
Bahkan jika kamu adalah orang kuat tingkat 11, kamu akan mati. Tidak apa-apa. Kaisar Penglai cukup terkejut. Segera, dia menyeringai dan berkata, sepertinya Kaisar Agung tidak memamerkan kekuatannya, kamu benar-benar bukan kucing yang sakit. Gelombang angin, ombak ada di langit. Naga guntur, naga mematahkan 9 surga. Dua anak yang rendah hati, matilah. Dengan auman besar Kaisar Besar Penglai, tiba-tiba, cahaya di dalam kuali suci 10.000 zang bersinar, dan kekuatan Kaisar Angin Besar yang mengandung kekuatan suci, seperti gelombang langit, memecahkan kehampaan dan bergegas ke Tuhan yang tidak disengaja. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan Kaisar Guntur meraung seperti 9.000 naga guntur zang, meledakkan Tan Yun dengan panik. Napas menakutkan dari naga guntur 9.000 kaki menelan Tan Yun. Dalam sekejap, kulit di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya Tan Yun retak. Kakak ketiga, kekuatan orang ini memang layak, jangan gegabah, dan bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Tan Yun berkata dengan tajam, menggunakan tubuh yang mendominasi ruang, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 4.000 kaki. Tubuh hegemonik macam apa ini? Ukurannya benar-benar bisa meroket hingga sebesar itu. Ketika Kaisar Penglai menunjukkan tampilan yang luar biasa, pedang Excalibur Hongmeng di tangan Tan Yun meroket hingga 3.000 kaki. Seni pedang ilahi Hongmeng. Dalam sekejap, napas Tan Yun naik dengan liar, mencapai tahap ke-11 Kaisar Agung. Tan Yun memiliki dua teknik utama, yaitu seni pedang Excalibur Hongmeng dan Excalibur Hongmeng Tu. Jika dua teknik utama dilakukan secara terpisah, kekuatan magis dalam susunan Hongmeng Tu Senjian lebih kuat daripada seni pedang Dewa Hongmeng. Tetapi jika Tan Yun menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng dalam susunan pedang besar, maka semua kekuatan magis dalam seni pedang Excalibur Hongmeng, baik dalam kekuatan dan kecepatan, akan meningkat 10 kali lipat, dan kekuatannya akan lebih kuat daripada susunan pedang. Kekuatan supernaturalnya 30% kuat. Tan Yun pada saat ini, meskipun mengilhami seni pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dia tidak segera menggunakan kekuatan magis seni pedang. Dia tahu bahwa dalam kasus berimbang, kartu Hall akan selalu disimpan sampai akhir. Selain itu, karena pembalikan waktunya, sangkar ruang angkasa, dan dua kekuatan gaib dari tubuh Tuan Hongmeng, Tan Yun tidak akan pernah menggunakannya kecuali dia menghadapi hidup dan mati. Karena dua kekuatan magis tidak dapat digunakan dalam waktu 1 tahun setelah digunakan. Namun, sudah kurang dari setahun sejak pernikahan Kaisar Abadi 9 Surga dan Qian-Qian, jika itu dilakukan hari ini, maka tidak akan ada dua cara utama untuk melestarikan kehidupan. Pada saat ini, 9 naga yang menggelegar telah meledak ke arah Tan Yun. Tinju Desen 5 elemen. 5 elemen telapak Tusen. Ketika Tan Yun memikirkannya, tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi yang besar dan cemerlang melonjak keluar dari kekosongan Hongmeng. Kekuatan 5 elemen dengan cepat bergabung dari kekosongan menjadi tinju pemadam 5 elemen 3.000 zang yang berwarna-warni. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen menyembur keluar dari Glory Void lagi, dan dalam angin yang mengamuk, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa setinggi 3.000 kaki. Pada saat berikutnya, tinju pemadam 5 elemen membombardir kepala naga guntur yang perkasa. Telapak tangan dewa pembantai 5 elemen tertembak di punggung naga guntur lainnya. Boom! Boom! Dalam dua suara keras, naga guntur setinggi 2.000 kaki, tinju penghancur 5 elemen, dan 5 elemen pembunuh telapak tangan dewa, menghilang bersama dalam tumbukan. Sangat kuat. Ketika Tan Yun terkejut, 7 naga guntur yang tersisa telah muncul di depan Tan Yun 30.000 kaki. Pada saat kritis ini, Tan Yun dengan tegas berkata, angin dan guntur berjanji mematahkan tombak langit, tombak menembus para dewa. Tiba-tiba, hamparan luas Hongmeng Void mengamuk, dan semburan guntur yang menyilaukan seperti naga, meluncur dari langit. Merayu. Ketika angin seperti hantu dan menangis, embusan angin telah berubah menjadi hantu tombak raksasa 9.999.000 meter dari kehampaan. Semua hantu tombak raksasa yang melayang di atas kepala Tan Yun cukup mengejutkan. Ledakan. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, gelombang kekuatan guntur seperti kilat jatuh ke bayang-bayang tombak seperti kilat. Kemudian, bayangan tombak ilusi menjadi esensi. Dengan desahan Tan Yun yang dalam, semua tombak raksasa setinggi ribuan kaki menyatu menjadi semburan 7 tombak raksasa, masing-masing menghadap ke 7 tombak raksasa setinggi ribuan kaki.
Boom boom. Ditemani oleh 7 suara keras dan semburan 7 tombak raksasa, di mata Tan Yun yang luar biasa, mereka dihancurkan oleh 7 naga guntur. Meskipun kekuatan 7 naga guntur turun tajam, mereka masih membombardir Tan Yun. Hancurkan ke Lao Su. Tan Yun tingginya 4.000 kaki, memegang pedang Excalibur Hongmeng setinggi 3.000 kaki, berkedip dari kekosongan Hongmeng, dengan 9 sinar cahaya pedang, dan menghancurkan 7 naga guntur. Di sisi lain, Wuxin Sangshen juga memegang pisau ajaib, menghancurkan gelombang melahapnya. Hahaha, kedua lelaki kecil itu memiliki beberapa cara untuk menahan serangan tripod Kaisar Agung. Penglai The Great mencibir, matanya tertuju pada Tan Yun, jika Kaisar Agung tidak menebak, Anda seharusnya mendapatkannya. Apakah Hongmeng Supreme mewarisinya? Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan angin dan guntur saat menggunakan kekuatan 5 elemen. Tan Yunru mendekati musuh, bahkan jika saya mendapatkan warisan dari Hongmeng Supreme. Karena saya di sini, Anda harus menjadi orang yang mati hari ini. Sombong dan bodoh. Kaisar Penglai berkata dengan jijik, sekarang, saya ingin memberitahu Anda bahwa Kaisar sangat kuat. Seni magis Penglai. Di jantung Kaisar Penglai, napasnya tiba-tiba melonjak ke ranah Kaisar ke-12. Penglai Dewa Pulau Pengorbanan. Dalam sekejap, cahaya hitam menembus alis Kaisar Penglai, dan langit di atas kepalanya berubah menjadi pulau hitam. Pulau itu menggantung di udara, sekitar 30.000 kaki persegi, dan ada rumput pedang 6 daun hitam yang tumbuh di pulau itu, dan hutan lebat. Tan Yun menatap pulau itu, pupil matanya menyusut, dan berkata, artefak tingkat rendah tingkat 3. Ya, anakmu memiliki beberapa penglihatan. Kaisar Besar Penglai berkata dengan acuh tak acuh, Pulau Dewa Penglai ini dibuat oleh Kaisar Besar dalam senjata ajaib ruang dan waktu selama 39.000 tahun. Tanaman dan pohon di atas semuanya adalah senjata ajaib. Sekarang, kalian semua mati demi Kaisar Agung. Ketika Kaisar Penglai mencubit taktik dengan kedua tangan, adegan mengejutkan terjadi. Memanggil. Tiba-tiba, di Pulau Dewa Penglai, rumput pedang 6 daun dengan panjang penggaris naik ke langit, merobek kekosongan, dan menggantung di depan Kaisar Penglai. Su, Ho. Segera setelah itu, ribuan daun rumput pedang 6 daun dan daun nomor hitam tak berujung di hutan melonjak ke langit, menembus kehampaan, dan melayang di depan Kaisar Penglai. Daun hitam legam ini berputar dari kehampaan dalam lintasan misterius. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, kekuatan Kaisar Penglai meletus dari tubuh Kaisar Penglai, dan kekuatan Kaisar Guntur mengalir ke semua daun hitam. Tiba-tiba, daun tak berujung meledak dengan cahaya hitam. Pada saat ini, setiap daun adalah senjata ajaib yang mengandung kekuatan Kaisar Feng Lei. Bawa mereka berkeping-keping, bunuh untuk Kaisar Agung. Kaisar Agung Penglai memberi perintah, dan daun seperti lautan, seperti 2 potong air laut hitam yang menelan kekosongan magnum, masing-masing menelan ke arah Tan Yun dan Wuxin Sang. Napas yang keluar dari setiap daun membuat Tan Yun dan Wuxin Sang merasa ketakutan. Kakak, kamu harus lebih berhati-hati. Tanpa sengaja berteriak, dahinya dipenuhi butiran keringat. Segera, dia mencubit taktik dari dadanya dengan tangan kirinya, dan menggenggam pedang sihir di tangan kanannya. Dari kehampaan langit raksasa yang besar, dia menghilang, hanya seberkas sinar pedang kematian yang mekar di kehampaan menuju daun seperti air hitam. Tan Yun tidak berani gegabah, dan berteriak tajam di dalam hatinya, waktu dan ruang hancurkan pedang ajaib pedang itu menghancurkan langit. Mati menghancurkan cambuk. Pada saat yang sama, Tan Yun menggunakan 2 kekuatan magis paling kuat dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Tiba-tiba, di Magnificent Void, aliran besar waktu, seperti air terjun di luar langit, jatuh ke langit. Wow, pada saat yang sama, dengan suara gelombang yang bergejolak, gelombang ruang yang tampaknya menelan dunia, dari kedalaman Hongmeng Void, bergegas ke arus waktu. Dalam sekejap, aliran waktu dan gelombang ruang bergabung menjadi pedang raksasa yang bisa mencapai 10.000 kaki. Pisau Feris raksasa transparan dan penuh dengan kekuatan ruang dan waktu yang kaya dan kejam. Di bawah kendali Tan Yun, bila penghancur ruang dan waktu tampaknya terlepas dari belenggu ruang dan waktu, tiba-tiba merobek kekosongan, dan menabrak daun yang tertelan. Dang 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 dang. Di tengah suara percikan api dan persimpangan emas dan besi, hamparan daun yang diubah oleh pedang ajaib ruang dan waktu, terbelah dari tengah. Tiba-tiba, sepertiga daun hitam terpotong-potong. Namun, Tan Yun sama sekali tidak senang,
karena pedang kepunahan ruang dan waktu ilahi telah menjadi penuh lubang pada saat ini, dan kemudian ditelan oleh daun hitam yang tersisa dan berubah menjadi tidak terlihat. Hati Tan Yun tenggelam, dan pedang Hongmeng di tangan kanannya berubah menjadi seberkas cahaya, yang menyerap bagian tengah alisnya dan melayang di benaknya. Anak Tan Yun, jangan melakukan perlawanan yang tidak perlu, kamu sama sekali bukan lawan Kaisar Agung ini. Penglai yang agung menyeringai lagi dan lagi. Tan Yun menutup telinga. Pada saat ini, titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul dari telapak tangan kanan Tan Yun. Segera setelah itu, titik-titik cahaya hitam membengkak dan memancarkan kekuatan kematian yang ganas, berubah menjadi cambuk hitam panjang yang panjangnya 8.000 kaki, cambuk kematian yang patah. Mencambuk surga membunuh. Tan Yun menjerit panjang, membuat gendang telinga Kaisar Penglai sakit. Detik berikutnya, Tan Yun melakukan langkah besar, tubuh seperti gunung, menari dengan cambuk kematian 8.000 meter, dan bergegas ke lautan daun hitam dengan tiba-tiba. Boom! Boom! Cambuk Ferris menari di lautan daun hitam, dan pada saat yang sama daun hitam dihancurkan, cambuk panjang juga dengan cepat padam. Dalam sekejap mata, ketika hamparan luas daun hitam ditarik oleh Tan Yun dan hanya tersisa 1000 keping, cambuk maut di tangan Tan Yun telah dimusnahkan dan menghilang. Pompa! Tiup! Dengan suara teriakan senjata tajam yang menembus daging dan darah, ribuan daun hitam, dengan gumpalan darah, melewati leher, dada, lengan, tangan, dan kaki Tan Yun. Ribuan daun hitam menghilang. Tapi di tubuh Tan Yun setinggi 4.000 kaki, darah menyembur keluar dari ribuan lubang darah yang mengejutkan. Suami, ayo keluar untuk membantumu. Saudaraku, kami keluar untuk menemanimu membunuh musuh. Pada saat ini, kekhawatiran 7 istri Tan Yun, termasuk Sen Subing dan Xianer, dan suara Zhen Ji dan Fang Ziqing, terdengar di benak Tan Yun. Setelah itu, Ying Ying, Qing Cheng, Zian dan wanita lain juga memberi suara pada Tan Yun. Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, dan berkata kepada para wanita, kamu tidak boleh keluar. Sekarang, saya telah menghabiskan semua kekuatan magis dari formasi pedang, tetapi saya belum menguji kekuatan Kaisar Agung Penglai. Jika kamu keluar, tidak peduli siapa yang melakukan kesalahan, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Jangan khawatir, aku akan bertarung dengannya selanjutnya, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, aku akan melukai kedua belah pihak dengannya. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu dan Keratua keluar dan mengalahkan benda tua ini untuk kematian. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, suara tragis dewa yang tidak disengaja terdengar, tetapi itu adalah dewa yang tidak disengaja. Setelah menghancurkan semua artefak daun hitam yang menelannya, dia hampir kehilangan darah dan daging di sekujur tubuhnya, sangat tragis. Kakak ketiga, kamu bukan lawannya, kamu memasuki aula Ling Qiao Dao untuk pulih dari cederamu. Tan Yun berbicara kepada Wuxin Sangshen, jika perlu, saya akan membiarkan Anda dan saudara ipar Anda mengambil tindakan. Oke, saudara, lebih berhati-hati. Ruang transmisi suara Wuxin Sangshen berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke High Heaven Hall di telinga Tan Yun. Pada saat ini, Kaisar Penglai memandang Tan Yun yang berlumuran darah, matanya yang keruh mengungkapkan ekspresi keheranan yang luar biasa. Pria kecil, kamu benar-benar mendapatkan warisan dari Hongmeng Supreme. Cepat dan serahkan latihan kepada Kaisar Agung ini. Sepasang murid raksasa Tan Yun menunjukkan semangat juang yang panik, aku akan menyerahkanmu kepada ibumu. Pertempuran kita baru saja dimulai. Sedikit lain-lain, kamu berani memarahiku. Penglai Agung menggertakkan giginya dan mencubit tangannya, Pulau Dewa Penglai, lari sampai mati. Ledakan. Tiba-tiba, dalam keruntuhan Hongmeng Void, Penglai Sendao menabrak Tan Yun. Pada saat yang sama, Pulau Dewa Penglai mengunci Tan Yun, memberi Tan Yun perasaan bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Kaisar Penglai, jika Anda memiliki kemampuan apapun, Anda dapat menggunakannya, Tan Yun tidak akan pernah mundur. Murid raksasa Tan Yun menjadi semakin dingin. Detik berikutnya, pedang Excalibur Hongmeng keluar dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa setinggi 3.000 meter di tangan kanannya. Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hongmeng hancur. Tiba-tiba, kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah mengalir ke pedang Excalibur Hongmeng dari tubuh Tan Yun. Dia tidak mundur tetapi malah maju, memegang Excalibur Hongmeng, dan mengayunkan 5 pedang di Pulau Dewa Penglai di udara. Dalam sekejap, seberkas pedang kekuatan emas, seberkas pedang kayu,
seberkas pedang air, seberkas api pedang, dan seberkas pedang tanah, ditembakkan dari dalam pedang besar pembunuhan. 5 di kekosongan bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang berwarna-warni yang sepanjang 10.000 meter, dan menebas dengan keras. Pulau Dewa Penglai. Ledakan. Ledakan keras bergema di seluruh ruang dan waktu pembentukan pedang, dan segera, 5 elemen menghancurkan cahaya pedang, meledak dari kehampaan. Serangan yang sangat kuat. Penglai besar terkejut, tetapi setelah dipotong dari parit oleh 5 elemen, Pulau Peri Penglai dipotong ratusan ribu kaki. Tan Yun tidak memberi Penglai besar kesempatan untuk mengendalikan Pulau Dewa Penglai lagi, jadi dia memegang pedang raksasa-raksasa di tubuhnya, kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, dituangkan ke dalam pedang pembunuh ilahi Hongmeng dengan gila, dan bergegas menuju Penglai Agung. Hongmeng Divine Killing Sword Art 7 Vein Lore. Menusuk. Tan Yun, yang berlumuran darah, tampak garang, dan mengayunkan pedang ke Kaisar Agung Penglai yang berjarak 30.000 kaki. Merayu. Tan Yun mengayunkan pedangnya. Segera, Void Hongmeng mengamuk dengan hebat. Cahaya pedang terang seluas 30.000 meter persegi yang berisi kekuatan Kaisar Agung dengan 7 atribut, merobek langit, dan bergegas menuju Kaisar Agung Penglai. Merasakan aura dari Mang Pedang Pembunuh 7 Meridian, Kaisar Penglai menjadi serius untuk pertama kalinya, membalik tangan kanannya, dan pedang angin dan guntur tingkat kedua yang luar biasa muncul dari udara tipis. Mata keruh Kaisar Penglai mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, hal-hal kecil yang tidak penuh rambut, Kaisar Agung ini tidak dapat menjagamu jika dia tidak mempercayainya. Kekuatan supernatural Feng Lei 36 tebasan mutlak. Kaisar Besar Penglai menggunakan pedang sucinya dan berubah menjadi 36 sosok samar dari kehampaan. Dalam sekejap, dia mengayunkan 36 pedang. Boom, boom. Segera, 36 balok pedang 3000 zang merobek kekosongan, dan pada saat yang sama mereka memotong balok pedang ke arah 7 meridian. Tan Yun dengan sensitif menangkapnya, dan salah satu balok pedang menghilang. Dan menghilang tanpa jejak. Boom, boom. Tepat ketika Tan Yun bingung, 35 cahaya pedang bertabrakan dengan pengetahuan Kimai. Bagaimana ini mungkin? Seru Penglai Agung, ekspresinya ketakutan. Tapi itu adalah 35 balok pedangnya sendiri, semuanya dihancurkan oleh 7 balok pedang pengetahuan. Tapi kekuatannya anjlok, itu berubah menjadi cahaya pedang pengetahuan 7 saluran dengan ukuran ratusan meter, dan langsung memenggal Kaisar Besar Penglai. Pukul, pukul, lengan Kaisar Agung. Darah menodai udara, lengannya yang buntung terbang secara horizontal, dan Kaisar Agung Penglai berteriak. Meskipun dia telah lolos dari pedang mematikan, lengan kirinya terputus. Aku sangat marah, bagaimana aku bisa terluka olehmu jika bukan karena perawatan Kaisar yang hebat ini. Penglai yang agung meraung lagi dan lagi. Memanggil. Pada saat ini, cahaya pedang yang menghilang di langit tiba-tiba keluar dari kekosongan Hongmeng dan memotongnya ke arah punggung Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Tan Yun tidak bisa menghindarinya bahkan jika dia menggunakan langkah luar biasa. Pada saat itu, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya tiba-tiba berbalik, memotong 3000 Zhang Jiangong. Bang! Dengan ledakan keras, Tan Yun menghancurkan cahaya pedang. Pada pedang Excalibur Hongmeng, dampak besar mengalir ke tangan kanan yang memegang pedang. Bobo-bobo. Kulit tangan raksasa Tan Yun yang memegang pedang tidak bisa menahan dampak yang tak tertandingi dan pecah. Saat bernafas, seluruh tangan kanan besar Tan Yun berubah menjadi tulang putih, dan kekuatan benturan merobek daging dan darah dari seluruh lengan kanannya, dan kemudian jatuh ke bahu kanannya dan mengalir ke jantungnya. Engah. Tan Yun menyemprotkan darah, wajahnya pucat, dan tubuhnya yang seperti gunung dihancurkan oleh ratusan ribu kaki di bawah benturan. Sebelum Tan Yun berdiri diam di udara, Kaisar Penglai meraung, "Tan Yun, kamu benar-benar membuat Kaisar marah. Kaisar Agung ingin kamu mati sekarang." Kaisar Agung Penglai mengeluarkan raungan, dan pedang suci di tangannya terangkat ke udara dari telapak tangan kanannya, membubung hingga 1000 kaki. Angin guntur kekuatan gaib menggunakan darah untuk menggerakkan pedang, pedang menghancurkan segalanya. Di mulut Kaisar Penglai, seteguk darah dimuntahkan, dan darah mengalir ke pedang ilahi dari kehampaan. Tiba-tiba, nafas pedang Dewa Petir Angin berlipat ganda. Kekuatan supernatural guntur angin, dengan pedang pengontrol jiwa, tak terkalahkan. Detik berikutnya, Kaisar Besar Penglai duduk bersila di kekosongan Hongmeng. Ketika dia menutup matanya,
roh halus Kaisar Agung terbang keluar dari pikirannya dan membawanya ke pedang Dewa Angin dan Guntur. Ini adalah metode Kaisar Penglai yang paling kuat. Dia mengorbankan pedang dengan jiwa Kaisar, membuat kekuatan pedang ilahi melambung lagi. Demikian pula, begitu pedang Dewa Angin dan petir tidak dapat membunuh musuh, tetapi musuh mengalahkan pedang Dewa Petir Angin, itu akan menyebabkan jiwa agung di pedang Dewa menjadi rusak parah. Tidak diragukan lagi, bagi Kaisar Penglai, ini adalah pertempuran yang menentukan untuk bergerak maju dengan putus asa dan tanpa meninggalkan Kaisar Yu. Membunuh. Kaisar Besar Penglai menyilangkan lututnya di udara, mencubit taktik di tangannya, meraung, dan gemetar di langit, angin besar dan pedang Dewa Guntur memancar dengan keras, dan menebas dengan keras ke arah Tan Yun yang dibom. Mau membunuhku? Hahaha, jangan pikirkan itu. Tan Yun berhenti di udara, matanya merah, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan, seni pedang Hong Meng Tusen 9 Vena membunuh dewa. Segera, tubuh besar Tan Yun berkedip cepat dari Hong Meng Void. Tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan ruang Kaisar Agung membanjiri pedang ilahi Hong Meng. Dalam sekejap, Tan Yun melakukan 9 kekuatan magis sekaligus, 9 pembunuh dewa pembunuh Vena. Su, Ho, 9 saluran panjangnya 10.000 kaki dan berisi 9 jenis atribut. Cahaya pedang yang cemerlang, dengan kekuatan yang sangat kuat, keluar dari pedang pembunuh Hong Meng dalam garis lurus yang besar. Pedang angin dan guntur datang satu demi satu. Ledakan. Ketika cahaya pedang pertama meledak di pedang Dewa Angin dan Guntur, itu pecah berkeping-keping. Ketika pedang Dewa Petir Qian Zhangfeng tiba-tiba bergetar, Kaisar Besar Penglai, yang bersila di kehampaan, gemetar, wajahnya menjadi pucat. Boom, boom. Segera setelah itu, 8-9 pulsa yang tersisa dari Killing the Immortal Sword Mang, dibombardir pada Wind dan Thunder God Sword satu demi satu, meledak berkeping-keping. Dan pedang Dewa Petir Angin berdengung dan gemetar dari kehampaan, dan Kaisar Penglai, yang digantung bersila, gemetar hebat, wajahnya pucat dan menakutkan, dan akhirnya, wow. Dia menyemburkan darah. Pada saat ini, Kaisar Penglai merasa bahwa jiwa Kaisar yang tersembunyi di pedang Dewa Angin dan Guntur telah dipukul dengan keras. Saat jiwa Kaisar Agung terluka parah, Kaisar Agung Penglai merasakan rasa pusing yang hebat menyapu pikirannya, dan segera, telinga dan hidungnya berlumuran darah. Pedang Dewa Petir Angin, bunuh Kaisar Besar ini. Kaisar Besar Penglai, yang mendapat serangan balik, menyemburkan darah lagi, berteriak dengan suara serak. Ledakan. Pedang Dewa Petir Angin raksasa mengeluarkan erangan lembut, dan kemudian, dari kehampaan, dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari oleh Tan Yun, ia bergegas menuju dada Tan Yun. Mengaum. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia tidak bisa menghindarinya, tangan kirinya tiba-tiba menonjol, dan dia meraih pedang dengan tangan kosong. Tujuan Tan Yun memegang pedang dengan tangan kosong adalah untuk mengulur waktu untuk menghindar. Jika dia tidak melakukan ini, pedang Dewa Petir Angin akan menghancurkan hatinya. Pompa. Dalam cipratan darah, telapak tangan kiri Tan Yun menggenggam bilah pedang. Pedang Dewa Angin dan Guntur bergetar dengan kejutan yang tiba-tiba, menusuk dan memotong 5 jari tangan kiri Tan Yun. Pompa. Pada saat ini, ketika Tan Yun mengambil kesempatan untuk berteleportasi ke sisi kiri secara paralel, meskipun dia menghindari nasib buruk hatinya tertusuk, angin dan pedang petir menembus bahu kanan Tan Yun dan menembus lubang berdarah di punggungnya. Retak, retak, kamu mematahkan lenganku, dan Kaisar Agung ini akan mematahkan lenganmu juga. Kaisar Besar Penglai, memiliki wajah muram, dan dia mengendalikan pedang Dewa Petir Angin untuk berputar di tubuh Tan Yun. Bahu kanan Tan Yun pecah dengan suara tulang retak. Hampir tidak ada daging dan darah. Lengan kanan jatuh ke dalam kehampaan. Rumput. Fitur wajah Tan Yun terpelintir. Pada satu pemikiran, 3.000 Zhang Hong Meng Excalibur di tulang tangan kanannya naik ke udara dan membawanya ke tangan kirinya. If tua, aku ingin kamu mati hari ini. Tan Yun mengangkat pedang Excalibur Hong Meng di tangan kirinya, dan berteriak, Dewa Pembunuh Hong Meng, 9 Dewa Pembunuh. Pada saat ini, Tan Yun membuat langkah putus asa dan menunjukkan kekuatan magis terkuat. Tan Yun menahan rasa sakit, berkedip 9 kali berturut-turut dari kehampaan, setiap kali dia mengayunkan cahaya pedang substantif. Setiap cahaya pedang mengandung kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian, dan Kaisar Cahaya Agung.
9 lampu pedang, disertai dengan 9 suara keras yang memekakkan telinga, menebas pedang Dewa Angin dan Guntur. Setiap kali dipotong, pedang Dewa Angin dan Guntur dihempaskan ke udara sejauh puluhan ribu meter, dan Kaisar Agung Penglai, yang sedang duduk bersila, akan menyemburkan seteguk darah. Setelah 9 pedang, Tan Yun merasa lelah tidak seperti sebelumnya. Di sisi lain, Kaisar Penglai, setelah memuntahkan 9 suap darah, 7 lubang berdarah, dan tubuh tua yang duduk bersila runtuh, seolah-olah jatuh ke dalam kehampaan kapan saja. Pada saat ini, Kaisar Besar Penglai mengalami sakit kepala yang hebat, dan pusingnya yang hebat terasa seperti badai, menghantam pikirannya. Kaisar Penglai menggigit lidahnya melalui giginya, dan tiba-tiba pikiran sialnya menjadi lebih jelas, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, hahaha. Tan Yun, Kaisar Agung harus mengakui bahwa kamu sangat kuat, bahkan cukup kuat untuk menyebabkan Kaisar Agung dipukul dengan keras. Tapi, sayang sekali kamu masih lebih lemah dari Kaisar Agung, sekarang kamu bisa mati. Setelah tawa liar, di pedang Dewa Angin dan petir, jiwa Kaisar yang menjadi semakin halus terbang keluar dari benak Kaisar. Segera, Kaisar Penglai, yang telah menghabiskan semua metodenya, melambaikan tangannya, pedang Dewa Petir Qian Zhangfeng, berubah menjadi ukuran 3 kaki 3 inci dan membawanya ke tangan kanannya. Membunuh. Penglai besar berdarah dari 7 lubang, sambil memegang pedangnya untuk membunuh Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, yang hancur dan terluka parah, menunjukkan rasa mengendalikan situasi keseluruhan pada murid-muridnya. Tiba-tiba dia tertawa keras dan berkata, "Penglai Agung, hari ini kamu akan dipukuli sampai mati." Kelilingi dan pukul. Kaisar Penglai tidak mengalihkan perhatiannya. "Iya, yang hebat ini terluka parah, tetapi kamu dan anak bertopeng itu juga terluka parah. Kalian berdua memiliki kemampuan untuk mengalahkan yang hebat ini. Ayo, kamu di sini, hahaha, Tan Yun, kamu mati. Setelah kamu mati, semua pedang suci Hongmeng Supreme adalah milik Kaisar Agung ini." Kegembiraan Kaisar Penglai tiba-tiba berhenti. Kemudian, pemandangan yang muncul di hadapannya membuatnya merasa sangat ketakutan dan marah. Su Bing, Yukin, Xianer, Mengqi, Xinying, Su Zhen, kalian semua, keratua, dan 12 binatang besar, keluar dan pukul dia. Benda tua ini telah terluka parah. Saya percaya bahwa dengan upaya gabungan Anda, dia tidak akan pernah selamat. Mengikuti kata-kata Tan Yun, Shen Subing dan 7 istri lainnya, Fang Ziqing, Zhen Ji, Ziyan, Tian Lao dan lain-lain muncul dari udara tipis dari sekitar Tan Yun. Melihat sekelompok pembangkit tenaga listrik di alam besar, Penglai besar benar-benar ketakutan. Apa yang membuatnya semakin putus asa adalah bahwa di depan Tan Yun, kera iblis, yang tingginya 5.000 kaki dan jelas merupakan tingkat keempat dari periode pertumbuhan binatang kaisar, tetapi memancarkan aura yang sebanding dengan tingkat ke-9 kaisar, dewasa binatang, keluar dari udara tipis. Kemudian, seekor singa emas raksasa keluar dari udara tipis. Pada akhirnya, total 12 binatang kaisar besar memancarkan aura yang lebih kuat dari wilayah mereka sendiri, dan mereka bergegas ke udara terlebih dahulu. "Nenek beruang, beritahu kamu betapa hebatnya kakekmu Siong." Tian Luolong, raja beruang yang selalu bersedia untuk mengalahkan anjing air, mengangkat 2 palu di kedua tangan, dan menghancurkannya di Kaisar Besar Penglai. Kaisar Penglai yang terluka parah benar-benar panik, berbalik memegang pedangnya, dan melarikan diri ke depan yang jauh. Namun, dia terluka parah, tepat setelah terbang ratusan ribu kaki, dia disusul oleh Shen Subing, yang menggunakan langkah ajaib ruang dan waktu. Pompa. Ketika Kaisar Penglai menghindar di udara, Shen Subing menebas Kaisar Penglai dengan mulut berdarah dari lehernya, dan darah dimuntahkan. Dan Tantai Xianer, yang memadatkan sepasang sayap suci, melesat menjauh dari sisi Kaisar Penglai, dan memotong hamstring Kaisar Penglai dengan pedang. Oh tidak! Kaisar Agung Penglai berteriak dan dipukul dari belakang oleh kera iblis pembunuh surga. Pada saat berikutnya, semua orang dan semua binatang dapat dengan mudah membunuh Kaisar Penglai, tetapi mereka tidak melakukannya, tetapi meluncurkan kehancuran yang tragis padanya. Selama periode itu, Tan Yun tidak pulih dari cederanya. Dia berdiri gemetar dan mengagumi pelecehan Kaisar Penglai. Pada saat ini, Raja Beruang Naga, membawa Kaisar Penglai yang sekarat, terbang di depan Tan Yun di udara dan berkata dengan suara teredam, "Tuan, serahkan pada Anda." "Iya." Tan Yun mengangguk, memandang Kaisar Penglai, menyeringai dan berkata,
apakah kamu tidak benar-benar ingin tahu identitasku? Oke, aku akan memberitahumu sekarang. Aku adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dan Hongmeng Supreme adalah aku. Mendengar ini, Kaisar Penglai, yang masih bernafas, tiba-tiba matanya menonjol, dan setelah tubuhnya mengejang, dia ketakutan setengah mati. Betul sekali. Kaisar Penglai yang terluka parah dan sekarat langsung ketakutan setengah mati ketika dia mendengar identitas Tan Yun. Detik berikutnya, jiwa Kaisar Penglai yang lemah, dan 11 janin Kaisar, terbang keluar dari mayat, berlutut di depan Tan Yun dengan gemetar, dan bersujud. Sedikit aku tidak tahu bahwa kamu adalah Mahaguru Hongmeng, tolong selamatkan hidupku. Silahkan. Ekspresi Tan Yun dingin dan menakutkan, dan tidak ada keraguan bahwa dia berkata, beri aku token yang membuka rumah rahasia 9 surga, dan aku akan membiarkan jiwamu terbang. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membiarkanmu mati dalam penderitaan yang panjang dan menyakitkan. Mendengar ini, Penglai Agung menghela nafas dan berkata, kecil mematuhi perintah. Pada saat ini, meskipun Kaisar Penglai tahu bahwa Tan Yun akan membiarkan dirinya mati sepenuhnya, dia berpikir bahwa Tan Yun adalah Hongmeng tertinggi di masa lalu, dan identitas ini saja membuatnya ketakutan, dan dia tidak berani tidak menghormati Tan Yun. Jiwa Agung Penglai Agung, di antara isyarat, token cian yang diukir dengan kata-kata, rumah rahasia 9 surga, terbang keluar dari dada mayat. Subing, terima tokennya, beri dia waktu yang baik. Setelah Tan Yun meninggalkan hukuman, dia berkorban ke High Heaven Hall dan masuk untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah Sen Subing menerima token, lengan batu giok menjentikkan di udara, dan jiwa Kaisar Penglai Agung dan janin dari 11 kaisar dimusnahkan. Di aula tinggi surga, Tan Yun, yang terluka parah, duduk bersila. Memikirkan duel dengan Penglai Agung, mulutnya sedikit terangkat, dan dia mencibir, jika saya tidak menyimpan 2 kekuatan gaib dari ruang dan waktu, saya akan berurusan dengan anjing di masa depan. Kaisar Xian, jika tidak, Kaisar Penglai jelas bukan lawan saya. Waktu di luar telah berlalu. Tan Yun, yang telah pulih dari cederanya, mengenakan jubah putih, dan terbang keluar dari High Heaven Hall dengan paksa. Dalam isyarat itu, 11 pedang surgawi Hongmeng dibawa ke cincin peri. Pada saat ini, Wuxin Sangshen juga pulih dari luka-lukanya dan terbang keluar dari aula langit tinggi, menyaksikan Tan Yun tersenyum dan berkata, saudaraku, kamu sendirian melawan Kaisar Besar Penglai, hanya sedikit lebih rendah, kamu sama seperti sebelumnya, sayangku, saudara ketiga dan kamu dalam hal kekuatan, kita harus selalu tunduk pada angin. Tan Yun tersenyum dan melihat ke arah kerumunan dan berkata, baiklah, sekarang kita melewati Menara Suci dan memasuki Jiutian Secret Mansion, dan kemudian berlatih dengan panik selama 11 bulan. Pada saat itu, Nine Heavens Mansion akan berdarah. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang di atas hutan Penglai dengan tendangan voli dan mencapai puncak menara yang menjulang tinggi. Setelah Tan Yun dan yang lainnya memasuki puncak menara, mereka melihat pusat tanah dan membuat susunan teleportasi. Di tengah susunan teleportasi, ada alur seperti token. Sen Subing melambaikan tangan kanannya, dan token di tangannya terbang ke alur. Tiba-tiba, cahaya dalam susunan teleportasi bersinar. Detik berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menghilang begitu saja. Setengah jam kemudian, pada saat pusing di pikiran Tan Yun dan orang lain menghilang, roh surgawi yang sangat kaya menyelinap ke rongga hidung tanpa bernafas. Tan Yun dan yang lainnya membuka mata mereka, dan yang menarik perhatian mereka adalah ada gunung peri yang menjulang tinggi. Di atas setiap gunung peri, ada mata air peri susu dengan ketebalan 10.000 meter dan panjang 1 juta meter, seperti naga raksasa. Berlayar perlahan, cukup spektakuler. Kakak ipar, apakah ini rumah rahasia Jiutian? Sue Zian membuka matanya yang indah dan berkata dengan gembira, saya merasa bahwa energi abadi surga dan bumi di sini jauh lebih kuat daripada energi abadi yang kami miliki di jurang yang melahap jiwa saat itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, istana rahasia 9 surga ini adalah rumah harta karun Kaisar Abadi 9 surga untuk menampung mata air abadi. Tentu saja, itu lebih kuat daripada energi abadi di Soul Devouring Abyss. Kakak ipar, mengapa Gou Xiandi menyimpan begitu banyak mata air peri? Pada saat ini, wajah Nangong dipenuhi dengan teka-teki. Tan Yun menjelaskan, kekuatan tingkat ke-12 dari alam Kaisar Besar, setelah memahami penghalang menjadi dewa,
harus meninggalkan alam abadi dan pergi ke neraka abadi untuk memadatkan para dewa, dan kemudian melewati bencana. Hanya setelah berhasil melewati bencana, bisakah kamu menjadi dewa? Neraka abadi yang disempurnakan dapat dikatakan sebagai neraka abadi. Tidak ada kekuatan abadi di dalamnya, dan beberapa hanya tes. Di penjara pemurnian abadi, yang abadi perlu menghembuskan energi abadi untuk mempertahankan kekuatannya setiap saat, dan kemudian, setelah lulus ujian, dia akan mengumpulkan ketuhanannya. Dalam proses memadatkan ketuhanan, sejumlah besar kekuatan surgawi diperlukan. Jika kekuatan surgawi tidak cukup, maka itu tidak akan dapat memadatkan ketuhanan, dan tidak akan ada peluang untuk melewati malapetaka. Karena itu, Kaisar Gouxian pendahulu membangun istana rahasia 9 surga. Mendengar ini, Namong Ruksue mengerutkan kening, kakak ipar, sebelum kita pergi ke penjara Dewa Pemurnian, apakah kita juga akan menemukan banyak mata air? Peri. Iya, Tan Yun tersenyum pada semua orang, Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan, prioritas utama kami adalah melahap latihan peri musim semi. Di masa depan, ketika kita pergi ke penjara pemurnian abadi, aku akan membawa kalian semua untuk mengambil semua mata air peri di istana rahasia mereka ketika Kaisar Abadi yang agung dihancurkan. Mendengar itu, semua orang mengangguk satu demi satu, penuh kerinduan yang mendalam untuk menjadi dewa. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang ke puncak Gunung Abadi dan dikorbankan ke kuil Tao Ling Kiao. Mereka memandang orang-orang dan berkata, saat Anda berlatih retret, Anda harus melepaskan kesadaran abadi dan membiarkan mata air abadi terus meresap. Pergilah ke aula di mana Anda berada. Baiklah, ayo masuk ke retret. Setelah semua orang memasuki aula Ling Kiao Dao, Tan Yun menghilang dari udara tipis dari puncak Gunung Abadi. Saat berikutnya, dia muncul di lantai 48 aula Ling Kiao Dao. Segera, Tan Yun dan yang lainnya melepaskan pengetahuan peri mereka, menutupi mata air peri di puncak Gunung Peri, dan terbang dengan ganas menuju aula Ling Kiao Dao, sangat spektakuler. Pada saat yang sama, rumah Jiu Tianxian. Wow, Jibo Yuan melakukan tendangan voli dan mendarat di luar rumah peri, memandangi penjaga di gerbang, dan berkata dengan cemas, saya adalah bawahan dari saudara lelaki direktur rumah peri. Saya memiliki 100.000 hal mendesak, silakan lihat Lord Immortal. Ikut denganku. Setelah penjaga mansion menjawab, dia membawa Jibo Yuan ke mansion dan langsung pergi ke Istana Abadi 9 Surga. Pada saat ini, di luar aula 9 Surga, Fang Rulong, yang belum dipromosikan ke peringkat ke-12 Kaisar Agung, memegang makanan ikan, berdiri di tepi kolam teratai, dan memberi makan ikan mas dengan santai. Dia berpikir bahwa setelah lebih dari 11 bulan, dia bisa menikahi Ouyang Qianqian dan menjadikannya mainan di bawah selangkangannya, dan dia tersenyum. Setelah beberapa saat, Wali membawa Jibo Yuan ke kolam teratai dan berkata dengan hormat, Tuan Xiandi, Jibo berkata bahwa dia memiliki 100.000 hal mendesak untuk mencarimu, jadi yang lebih mudah membawa orang. Fang Rulong melambaikan tangannya tanpa berbalik, mundur. Kecil mengundurkan diri. Setelah penjaga pemerintah pergi, Jibo Yuan berlutut di tanah, dan berkata, penjahat Jibo Yuan adalah bawahan dari adik laki-laki yang bertanggung jawab atas pemerintahanmu. Tanpa menunggu kata-kata Jibo Yuan, Fang Rulong melambaikan tangannya dan menyela dengan tidak sabar, jangan katakan itu tidak berguna, bicarakan saja. Ya, Jibo Yuan bersujud, kembalilah ke Lord Immortal Emperor, General Manager Fang dan Xiao Xiancheng Grand Marshal Bai Yuan dan putra-putranya. Mereka dibunuh oleh Tan Yun ketika mereka pergi ke Jiu Tianxianhai untuk menangkap Tan Yun. Fang Rulong tiba-tiba melihat ke belakang setelah mendengar kata-kata itu. Marah? Apa yang kamu bicarakan? Gubernur saya sudah meninggal. Pada saat yang sama, dalam kekosongan 5 juta mil ke utara Istana 9 Surga, Sang Guanshui berpakaian putih menyebar kepalanya, dan tubuhnya ditutupi dengan bekas luka yang mengejutkan. Terutama di lehernya, luka pedang sangat menusuk. Dia goyah dalam kehampaan, menatap ke dalam kehampaan dengan wajah pucat, memegang pedang terbang. Sen Subing, berdiri tanpa cedera di langit, berkata dengan suara lemah. Tolong luangkan hidupku. Aku bersedia melayani tuanmu, yaitu Tan Yun. Mendengar ini, Sen Subing berkata dengan ringan, bagaimana Anda melayani? Aku, Sang Guanshui menggigit gigi peraknya, aku bersedia mendedikasikan tubuhku kepada Maha Guru sebagai budak. Tiba-tiba, Sen Subing tersenyum, kamu memenuhi syarat untuk melayani suamiku. Ini konyol. Menderita sampai mati. Dengan pedang terbang di tangan,
Sen Subing menggunakan langkah hantu ruang dan waktu dan memotongnya ke leher Sang Guan Sui. Ketika Sang Guan Sui bersandar, menekuk punggungnya seperti busur, dan menghindari pedang mematikan, Sen Subing membalik tangan kirinya dan mengenai dada Sang Guan Sui tiba-tiba. Puff engah. Dada Sang Guan Sui runtuh, dan dia menyemburkan 3 suap darah, merasa pusing dan jatuh ke bawah. Pompa. Sen Subing menukik ke bawah, menusuk alis Sang Guan Sui dengan pedang. Setelah membunuh Sang Guan Sui, Sen Subing melepaskan kesadaran abadi, menutupi kekosongan dalam radius 30 juta li. Ditemukan bahwa Zenji telah mengalahkan Li Ting di tingkat ke-12 dari alam besar ke dalam situasi yang berbahaya. Ouyang Duantian dan Xia Haosu seimbang. Adapun Zhuang Lingyun, pembangkit tenaga listrik dari kerajaan ke-12, dia jelas bukan lawan Tuo Baiying. Sen Subing mentransmisikan ke Ouyang Duantian, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Terima kasih Nyonya Agung atas kebaikan Anda, penjahat tidak membutuhkan bantuan Anda. Pada saat ini, suara hormat Ouyang Duantian terdengar dari benak Sen Subing. Kalau begitu lebih hati-hati, aku akan mengejar musuh. Setelah Sen Subing melewati transmisi suara, ia menemukan melalui kesadaran abadi bahwa di pintu keluar 4 gerbang timur, selatan, barat, dan utara, ada jutaan penguasa kota, terutama gerbang timur, paling. Dia juga menemukan bahwa Tan Yun mengejar anjing Imperius dan terbang menuju gerbang timur. Jadi Sen Subing menggunakan langkah hantu ruang dan waktu, dan menembak ke arah gerbang timur dengan sangat cepat. Pada saat ini, di bawah langit berbintang, Zhuang Lingyun berpura-pura tak terkalahkan. Tiba-tiba, memegang pedang dengan serangan balik yang keras, muncul di sebelah kiri Tuo Baiying, menyeringai dan berkata, "Bayi kecil, apakah kamu benar-benar berpikir penguasa kota ini bukan lawanmu? Hahaha, kamu tertipu. Penguasa kota menggulingkanmu dan kemudian menangkapmu hidup-hidup. Kamu adalah alat tawar-menawar penguasa kota." Pompa. Zhuang Lingyun tertawa penuh semangat, memegang pedang dan memotong lengan kiri Tuo Baiying. Segera, Zhuang Lingyun mengayunkan pedangnya dari lengan kanan Tuo Baiying. Wow, Zhuang Lingyun memegang pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba mencubit tenggorokan Tuo Baiying dengan tangan kirinya. Mencoba menangkap Tuo Baiying hidup-hidup. Namun, adegan berikutnya membuat Zhuang Lingyun merasakan ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi itu adalah lengan Tuo Baiying yang telah dipotong, dan dia dengan cepat mengambil bahu dupa dan lengan yang patah untuk disembuhkan. Aku juga ingin kamu merasakan rasa kehilangan lenganmu. Tuo Baiying tampak acuh tak acuh, memegang pedang dan mencondongkan tubuh ke atas, saat darah memercik, cahaya pedang melengkung, memotong lengan Zhuang Lingyun. Pompa, tiup, Tuo Baiying memegang pedang di tangan kanannya, dan setelah menikam puluhan pedang di dada dan nafas Zhuang Lingyun, Tan Kou dengan ringan membuka jari Dewi. Dia menjulurkan jari Gyeokkian dengan tangan kirinya, menepuk dahi Zhuang Lingyun, dan kepalanya pecah. Setelah membunuh Zhuang Lingyun, Tuo Baiying melepaskan kesadaran abadi yang menutupi seluruh Jiutian Mansion. Setelah mengetahui bahwa Sen Subing mendukung gerbang timur, dia berubah menjadi balok dan menembak ke arah gerbang barat. Keponakan Zenji, jangan bunuh aku. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahmu saat itu. Pada saat ini, permohonan belas kasihan Li Ting yang tua dan menakutkan memenuhi langit. Dia memperbaiki matanya, tetapi melihat bahwa Li Ting dipukul oleh Zenji dan terluka parah. Konyol, tapi aku ingat dengan sangat jelas, kamu dan ayahku sangat normal. Zenji berkata, melambaikan tangan gioknya, menerbangkan pedang, dan setelah menusuk kepala Li Ting, tanpa setetes darah, menelan Zenji lagi. Zenji melepaskan pengetahuan peri dan menyelimuti langit. Ketika dia menemukan bahwa Sen Subing sedang menuju gerbang timur dan Tuo Baiying terbang menuju gerbang barat, dia menembak ke arah gerbang selatan. Gerbang timur Jiutian Mansion. Wow, darah merah berkumpul menjadi sungai darah, mengalir keluar dari gerbang timur. Di bawah pintu keluar gerbang kota timur, kera iblis pembunuh surga setinggi 5.000 meter, memegang tongkat raksasa hitam, menafsirkan apa artinya menjadi seorang pria dan seorang pria. Di depan kera tua, gunung darah yang terdiri dari mayat bergelombang. Orang-orang ini semua adalah penguasa kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur dan dibunuh oleh kera iblis. Kera iblis pembunuh surga berdiri membelakangi gerbang kota, menatap ke dalam kehampaan di depan, jutaan pemilik kota, sepasang murid raksasa mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan,
hari ini, kamu tidak ingin membiarkan satu orang hidup. Petik 2. Pada saat ini, pemimpin penguasa kota tingkat kelima dari kerajaan Kaisar Agung, yang menganggap kematian sebagai rumahnya, berteriak, hanya dengan bergegas keluar dari gerbang kota, kita akan memiliki harapan untuk hidup. Semua pemilik kota, ayo buru-buru keluar bersama. Tanpa menunggu kata-kata penguasa kota, dia dipotong oleh kera iblis pembunuh surga, di pamanmu, mati. Berdengung. Selama kehampaan runtuh, kera iblis pembunuh surga menghilang di tempatnya, dan langsung muncul di kehampaan di depan jutaan penguasa kota. Ledakan. Kera iblis pembunuh surga mengambil tongkat raksasa-raksasa dan menyapu 1000 pasukan, membunuh penguasa kota sekarang dan ribuan dari mereka. Cepat. Kera iblis ini terlalu kuat, ayo lari menuju gerbang selatan. Saya tidak tahu penguasa kota mana yang berteriak, jadi ketika jutaan penguasa kota hendak melarikan diri menuju gerbang selatan, ada suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dari langit barat, anjing ini adalah Kaisar Abadi 9 surga. Sekarang semua orang mendengarkan perintah Kaisar Abadi dan tidak boleh melarikan diri, dan bergegas keluar dari gerbang timur bersamanya. Pada saat ini, anjing abadi setinggi 5.000 meter bergegas dari kekosongan barat menuju gerbang timur. Pada sepasang pupil raksasanya, ada ekspresi ketakutan yang dalam, karena Tan Yun masih mengejarnya. Ia tahu bahwa hanya dengan bergegas keluar dari gerbang timur, ia memiliki sinar kehidupan, jika tidak, hanya ada jalan buntu. Tuan Xiandi yang ada di sini, kita diselamatkan. Ia, mendengar perintah Lord Immortal Emperor, buru-buru keluar dari gerbang timur bersama-sama. Petik 2. Petik 2. Jutaan penguasa kota menukik dan terbang menuju gerbang timur, keras Sky Killer berduka dan terbang ke tanah terlebih dahulu, memblokir gerbang kota dengan pantatnya, kuek, ayolah. Kamu bisa melarikan diri. Jutaan penguasa kota memandang rendah kera iblis pembunuh surga, dan takut untuk melangkah maju. Anjing Imperius melangkah ke udara dan berkata dengan tegas, sekelompok sampah yang tidak berguna, Kaisar Abadi akan keluar, dan Kaisar aku akan menghadapinya. Ketika penguasa kota dievakuasi di udara, anjing-anjing abadi setinggi 5.000 meter itu menukik ke arah kera iblis pembunuh surga dengan cara yang ganas. Kamu, semut urutan ketujuh dari tahap dewasa binatang Kaisar yang agung, juga ingin untuk memblokir anjing ini. Mati. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang mengejar di langit, memiliki senyum di sudut mulutnya, menatap penuh simpati pada anjing Imperius yang bergegas menuju kera Sky Killer. Tan Yun tahu bahwa anjing Imperius sangat kuat dan tulangnya sangat keras. Tetapi dia tahu lebih baik bahwa tulang kera tua bahkan lebih keras, membandingkan kekuatan dengan kera tua. Bukankah itu lucu?